Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi sama aku Adinda Putri Sandra, Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas sedikit tentang kristal. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke materi pembahasan. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kristal. Nah, topik apa aja sih yang bakal kita bahas? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kristal. Selanjutnya kita akan membahas kristal tunggal dan amorf, lalu membahas jenis kisi, dan yang terakhir kita akan membahas 7 sistem kristal menurut Bravais. Pertama, kita akan membahas mengenai apa itu kristal. Sebelum kita masuk ke pengertian kristal, kita akan masuk dulu ke sejarah kristal. Kristal berasal dari kata krustalos yang memiliki arti tetesan air. Lalu juga berasal dari kata kris yang memiliki arti kebijaksanaan. Lalu terdapat pengertian kristal, yakni sesuatu yang terpendam dalam es beku yang jernih. Kristal juga suatu perhiasan yang indah terbuat dari batu yang bening tembus pandang dan memantulkan cahaya. Nah, apa itu kristal modern? Kristal modern adalah segala sesuatu yang tersusun dari atom-atom yang teratur dan berulang secara periodik. Kemudian ada pengertian kristal, yakni komposisi atom-atom, ion-ion, atau molekul zat padat yang memiliki susunan berulang dan jarak yang teratur dalam 3 dimensi. Dilihat dari struktur atom penyusunnya, zat padat dibedakan menjadi 2, yakni kristal tunggal dan amorf. Nah, apa itu kristal tunggal? Kristal tunggal adalah kristal yang mempunyai atom penyusun yang teratur dan berulang secara periodik. Sementara amorf adalah atom penyusunnya tidak teratur dan tidak berulang secara periodik. Nah, kristal dan amorf diilustrasikan sebagai batu bata seperti di layar. Nah, pada kristal diibaratkan seperti dinding batu bata yang terdiri dari susunan batu bata yang teratur dan berkala, serta memiliki keteraturan jangka panjang. Sementara amorf diibaratkan seperti tumpukan batu bata, sekumpulan batu bata yang memiliki sifat jelas, relatif kokoh, meski tak sekokoh dinding bata. Kemudian di dalam struktur kristal terbentuk dari gabungan kisi dan basis. Apa itu kisi? Kisi adalah susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Sementara basis merupakan sekumpulan atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis dapat berisi 1 atom atau lebih. Nah, kemudian ada jenis kisi. Jenis kisi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis kisi primitif, yakni apabila titik kisi hanya terletak pada sudutnya saja. Yang kedua ada body centered, yakni terdapat tambahan 1 titik kisi yang terletak pada pusat sel. Kemudian face centered, yakni terdapat 6 tambahan titik kisi yang terletak di pusat masing-masing permukaan sel. Dan yang terakhir adalah face centered, terdapat tambahan 1 titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel. Di dalam struktur kristal, kita juga mengenal istilah unit cell. Unit cell merupakan kesatuan atom terkecil penyusun suatu kristal. Nah, di sini sumbu A, B, dan C adalah sumbu-sumbu yang dikaitkan dengan parameter kristal. Untuk alfa, beta, dan gamma merupakan sudut antara sumbu-sumbu referensi kristal. Menurut anggapan Bravais, berdasarkan kisi ruang dan kisi bidang, kristal mempunyai 14 kisi. Dan berdasarkan perbandingan sumbu-sumbu kristal dan hubungan sudut satu dengan sudut yang lainnya, kristal dikelompokkan menjadi 7 sistem kristal. Nah, yang pertama ini adalah
sistem kristal kubus. Sistem kristal kubus memiliki panjang rusuk yang sama, yakni A sama dengan B sama dengan C, serta memiliki sudut alfa, beta, dan gamma yang sama, yakni sebesar 90 derajat. Sistem kristal kubus dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu BCC, FCC, dan simple cubic. Selanjutnya adalah sistem kristal tetragonal. Pada sistem ini, dua rusuknya yang memiliki panjang sama, A sama dengan B tapi tidak sama dengan C, dan semua sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sebesar 90 derajat. Pada sistem kristal tetragonal, hanya memiliki dua bentuk, yaitu sederhana dan berpusat badan. Pada bentuk tetragonal sederhana, mirip dengan kubus sederhana, yang mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut atau pojok tetragonalnya. Sementara pada tetragonal yang berpusat badan, mirip dengan kubus yang memiliki satu atom pada pusat tetragonal, ditunjukkan pada atom yang berwarna biru, dan atom lainnya berada pada pojok atau sudut tetragonal tersebut. Kemudian adalah sistem kristal ortorombik. Pada sistem ini terdiri dari 4 bentuk, yaitu ortorombik sederhana, body center yang ditunjukkan dengan atom warna merah, lalu berpusat muka yang ditunjukkan dengan warna biru, dan berpusat pada dua sisi yang ditunjukkan dengan atom warna hijau. Panjang rusuk dari sistem kristal ini berbeda-beda. A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, serta memiliki sudut yang sama, yakni alfa sama dengan beta dan sama dengan gamma sebesar 90 derajat. Yang keempat adalah sistem kristal monoklinik. Sistem kristal ini memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda, yaitu A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, serta sudutnya alfa sama dengan gamma senilai 90 derajat dan beta tidak sama dengan 90 derajat. Kemudian adalah sistem kristal triklin. Pada sistem kristal triklin hanya terdapat satu orientasi. Sistem kristal ini memiliki panjang rusuk yang berbeda. A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, serta memiliki besar sudut yang berbeda pula, yakni alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, dan tidak sama dengan 90 derajat. Kemudian adalah sistem kristal trigonal. Pada sistem kristal ini, panjang rusuk memiliki ukuran yang sama, yakni A sama dengan B akan tetapi tidak sama dengan C. Sementara pada sudutnya adalah alfa sama dengan beta, sama dengan 90 derajat, dan gamma senilai 120 derajat. Nah, yang terakhir ada sistem kristal heksagonal. Pada sistem kristal ini sesuai dengan namanya, yakni heksagonal, heksa yang berarti 6, maka sistem ini memiliki 6 sisi yang sama. Sistem kristal ini memiliki dua nilai sudut, yaitu 90 derajat dan 120 derajat. Alfa sama dengan beta, yakni 90 derajat, sementara gamma bernilai 120 derajat. Sedangkan panjang rusuknya adalah A sama dengan B, tapi tidak sama dengan C. Semua atom yang berada pada sudut-sudut atau pojok heksagonal dan terdapat pada masing-masing atom berpusat muka pada dua sisi heksagonal yang dalam gambar ditunjukkan oleh warna hijau.